Pemirsa Hasanah, tahukah Anda wadah yang ditaburi kemenyan atau kayu gaharu sehingga menimbulkan aroma khas yang sering dianggap sebagai media klinik? Ternyata aroma bau-bauan yang ditimbulkannya sangat disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara banyak masyarakat di tanah air masih menganggap gaharu hanya sebagai alat untuk ritual-ritual mistik pada dukun, pengantar sesajen, penyembah berhala, dan semacamnya. Baunya identik dengan pemanggilan arwah dan aroma yang menyeramkan, yang dikira akan bisa membuat para lelembut dan setan-setan berdatangan. Maka wajar saja jika banyak masyarakat di tanah air yang risih dan alergi atau kurang sreg dengan barang antik bernama gaharu ini, sama dengan kemenyan. Umumnya gaharu yang bentuknya seperti arang kayu diletakkan di atas bara api dalam wadah tanah liat memang menjadi trademark para dukun dan para noni. Seperti film horor saat ini yang benar-benar tidak mendidik. Mereka selalu menggunakan gaharu. Fenomena seperti ini sering terpampang di hamparan tikar para dukun dan dipopulerkan di film-film layar lebar bertemakan horor, sehingga semakin menambah pandangan sinis orang terhadap gaharu. Berabad-abad lampau, gaharu yang berasal dari kayu gaharu atau getah pohon damar merupakan komoditas mahal dan paling bergengsi dalam lingkup perdagangan di jalur sutra. Di jalur perdagangan yang membentangkan dari Cina sampai ujung Turki itu, gaharu bahkan bisa jadi lebih mahal dari emas dan intan permata. Para pedagang memburu gaharu karena permintaan yang tinggi dari para raja, orang kaya, dan para pemuka agama. Tujuannya memang sangat beragam. Di Mesir, bangsa Mesir kuno memanfaatkan gaharu yang diimpor dari Yaman sebagai salah satu bahan dalam membuat mumi. Di Yerusalem, orang-orang Israel membakar gaharu di depan bait Allah dalam wadah untuk wewangian pengantar doa-doa. Di Arabia dan Syam, gaharu ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruang-ruang istana dan rumah-rumah. Dan di Asia Selatan dan Asia Timur, gaharu dibakar dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Pemirsa Hasanah, gaharu di zaman Nabi dan generasi terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi bagian dari beberapa ritual umat Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sendiri sangat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga gaharu, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis. Misalnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Dari Nafi ia berkata, apabila Ibnu Umar mengukup mayat atau membakar gaharu, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan, yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah SAW ketika mengukup jenazah atau membakar gaharu untuk mayat. Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya seorang sahabat wanita mulia, Asma binti Abu Bakar, pernah berwasiat pada keluarganya jika ia meninggal agar kain kafannya diuapi dengan bakaran kayu gaharu. Asma berkata kepada keluarganya, berilah uap kayu gaharu, ukuplah pakaianku jika aku meninggal. Taburkanlah hanut pewangi mayat kepada tubuhku. Janganlah kalian tebarkan hanut pada kafanku, dan janganlah mengiringiku dengan membawa api. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pembakaran kayu gaharu dilakukan karena aromanya yang sangat harum dan menyegarkan. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa gaharu itu merupakan aroma surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perrupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Aroma wangi gaharu pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk menebarkan wewangian di Masjid Nabawi. Rasul bersabda, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, dari pertikaian di antara kalian, pendarahan kalian, dan jual beli kamu. Ukuplah masjid-masjid itu pada hari perhimpunan kamu, dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu alat-alat bersuci kalian. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah, Abdul Razak, dan Al-Baihaqi. Generasi terbaik setelah Nabi pun melakukan hal yang sama.
Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Nuaim bin Abdillah Al-Mujamar, bekas budak keluarga Umar bin Khattab, seorang ulama besar Madinah, membakar gaharu untuk membuat harum Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu masih banyak juga riwayat-riwayat dari Nabi yang menyebutkan kegunaan gaharu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan demikian, penggunaan gaharu merupakan hal yang disenangi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada masa para sahabat dan seterusnya, baik sebagai wangi-wangian maupun hal-hal yang bersifat keagamaan. Pemirsa Hasanah, ternyata gaharu selain untuk wangi-wangian juga bermanfaat untuk kesehatan, sehingga banyak digunakan sebagai pengobatan, bahkan untuk aromaterapi. Kini para ilmuwan telah mengamati bahwa ada kandungan dalam gaharu yang menghentikan penyebaran kanker. Namun belum diketahui secara pasti kemungkinan gaharu sebagai anti kanker. Dulu pada abad ke-10, Ibnu Sina, seorang ahli medis muslim, merekomendasikan gaharu sebagai obat untuk tumor, bisul, muntah, disentri, dan demam. Berdasarkan hasil penelitian di Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi, gaharu mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Bisa dipadukan dengan materi dari tumbuhan lain untuk meningkatkan kesehatan jantung. Akan tetapi masih belum ditemukan cara yang jelas agar manusia bisa mengkonsumsinya. Selain itu, juga bermanfaat untuk mengatasi sakit tenggorokan, hidung mampet, bekas luka, dan luka bakar. Dalam kitab Fathul Bari, gaharu digunakan untuk terapi ini pernah disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kalian perhatikan kayu gaharu India karena ia mengandung 7 macam obat khasiat dengan cara dihirup melalui hidung dari arah pangkal dahi dan dimasukkan ke dalam dari arah dada. Subhanallah. Pemirsa Hasanah, gaharu yang pohonnya banyak tumbuh di Indonesia dan dianggap klinik oleh masyarakat Indonesia ternyata produk istimewa yang sangat disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya sampai saat ini di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, gaharu kerap hadir di beberapa acara, seperti acara wisuda tahfiz, acara penyucian dan pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para peziarah. Karena menurut salah satu hadis Nabi, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk. Kegunaan gaharu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan demikian, penggunaan gaharu merupakan hal yang disenangi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada masa para sahabat dan seterusnya, baik sebagai wangi-wangian maupun hal-hal yang bersifat keagamaan. Pemirsa Hasanah, ternyata gaharu selain untuk wangi-wangian juga bermanfaat untuk kesehatan, sehingga banyak digunakan sebagai pengobatan, bahkan untuk aromaterapi. Kini para ilmuwan telah mengamati bahwa ada kandungan dalam gaharu yang menghentikan penyebaran kanker. Namun belum diketahui secara pasti kemungkinan gaharu sebagai anti kanker. Dulu pada abad ke-10, Ibnu Sina, seorang ahli medis muslim, merekomendasikan gaharu sebagai obat untuk tumor, bisul, muntah, disentri, dan demam. Berdasarkan hasil penelitian di Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi, gaharu mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Bisa dipadukan dengan materi dari tumbuhan lain untuk meningkatkan kesehatan jantung. Akan tetapi masih belum ditemukan cara yang jelas agar manusia bisa mengkonsumsinya. Selain itu, juga bermanfaat untuk mengatasi sakit tenggorokan, hidung mampet, bekas luka, dan luka bakar. Dalam kitab Fathul Bari, gaharu digunakan untuk terapi ini pernah disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kalian perhatikan kayu gaharu India karena ia mengandung 7 macam obat khasiat dengan cara dihirup melalui hidung dari arah pangkal dahi dan dimasukkan ke dalam dari arah dada. Subhanallah. Pemirsa Hasanah, gaharu yang pohonnya banyak tumbuh di Indonesia dan dianggap klinik oleh masyarakat Indonesia ternyata produk istimewa yang sangat disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya sampai saat ini di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, gaharu kerap hadir di beberapa acara, seperti acara wisuda tahfiz, acara penyucian dan pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para peziarah. Karena menurut salah satu hadis Nabi, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk.